Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Maimatul Aliyah dari Universitas Syah Kuala. Nah, di sini saya akan membahas mengenai materi klasifikasi jamur atau fungi. Fungi ini sendiri merupakan salah satu bagian daripada kingdom plantae. Spesies jamur di dunia mencapai 1,5 juta dan ada 100.000 spesies yang sudah diidentifikasi. Nah, berarti masih banyak lagi spesies jamur yang belum teridentifikasi. Jamur diklasifikasikan ke dalam beberapa divisi berdasarkan cara reproduksi secara seksualnya. Nah, yang pertama ada divisi Zygomicota dengan alat reproduksinya berupa Zygospora. Yang kedua ada Ascomycota dengan alat reproduksi berupa Ascospora, dan yang terakhir adalah jamur Basidiomycota dengan alat reproduksi secara seksualnya yaitu Basidiospora. Dan yang terakhir ini ada yang namanya Deuteromycota. Ini merupakan jamur yang khusus di mana jamur ini belum ditemukan alat reproduksi atau cara reproduksi secara seksualnya. Jamur ini juga sering disebut dengan jamur imperfektif. Nah, yang pertama divisi Zygomicota. Ciri-cirinya, hifanya tidak bersekat dan bersifat senositik, yang artinya mempunyai beberapa inti di dalam hifanya. Nah, kalau perbedaan hifa senositik dan hifa yang bersekat bisa dilihat di video atau di materi yang lain. Yang kedua, dinding selnya tersusun dari kitin yang melakukan reproduksi secara aseksual dan juga seksual. Nah, secara seksualnya itu nanti bisa kita perhatikan pada siklus hidupnya. Hifa berfungsi untuk menyerap makanan yang disebut sebagai rhizoid. Beberapa contoh seperti Rhizopus stolonifer yang tumbuh pada roti, Rhizopus oryzae pada tempe, dan Rhizopus nigricans untuk menghasilkan asam fumarat. Dan yang terakhir ada namanya Mucor mucedo. Ini bersifat beracun jika dimakan atau dikonsumsi dan biasanya terdapat pada kotoran ternak. Nah, struktur tubuh dari jamur Zygomicota ini bisa kita perhatikan pada gambar di samping, yang terdiri dari hifa rhizoid yang berfungsi untuk menyerap makanan, kemudian ada juga sporangiofor yang berfungsi untuk menopang spora, dan yang terakhir ada yang namanya hifa stolon yang menghubungkan antara sporangiofor satu dan sporangiofor lainnya. Untuk reproduksinya bisa diperhatikan di bawah, di mana hifa yang positif dan hifa yang negatif saling berdekatan dan terbentuk gametania. Gametania ini merupakan jembatannya ya atau tunjulannya. Kemudian di sana nanti akan mengalami fertilisasi dan terbentuklah zigospora yang muda. Kemudian zigospora yang muda ini makin dewasa, kemudian dia akan membentuk sporangiofor dan nanti dia akan terbentuk sporangium. Nah, dari sporangium inilah akan keluar spora yang baru. Spora yang baru inilah yang akan membentuk hifa-hifa dan membentuk tubuh dari Zygomicota ini. Oke, lalu kembali lagi ke siklus awal. Nah, yang kedua adalah divisi Ascomycota, memiliki hifa bersekat-sekat dan di setiap sekat atau di setiap selnya biasanya bersel satu atau bersel banyak, bersifat parasit dan bersimbiosis atau disebut juga dengan lichen simbiosisnya, yaitu simbiosis antara alga dan juga jamur. Mempunyai alat pembentuk spora yang disebut sebagai ascus atau ascosporangium. Nah, spora seksualnya adalah ascospora yang memiliki dinding sel yang tersusun dari zat kitin. Beberapa contohnya seperti Penicillium, kemudian ada juga Aspergillus, ada juga Saccharomyces, dan masih banyak lagi. Untuk reproduksinya bisa melakukan reproduksi secara seksual dan aseksual. Secara seksual, coba kita perhatikan pada gambar di sampingnya. Nah, kita awali dari tahapan yang pertama, yaitu tahapan plasmogami,
di mana ascogonium dan antheridiumnya menghasilkan inti yang berbeda ya. Kemudian dari antheridium, inti dari jantan akan masuk ke dalam ascogonium. Kemudian pada ascogonium akan terjadi yang namanya proses karyogami. Nah, proses karyogami di mana di situ sudah terbentuk askus yang dikaryotik atau memiliki inti dua. Intinya dua, dan dua inti ini melakukan peleburan menghasilkan inti yang diploid ya. Lalu inti yang diploid mengalami meiosis sehingga menghasilkan 4 inti yang haploid. Kemudian 4 inti haploid akan melakukan mitosis sehingga menghasilkan 8 inti haploid. Nah, inti haploid inilah yang nantinya akan menjadi spora atau ascosporanya. Jadi satu ascogonium yaitu atau alat kelamin betinanya tadi akan menghasilkan 4 ascospora. Nah, jadi dalam ascospora ini tadi jumlahnya nanti pasti akan sangat banyak karena sudah tersusun seperti mangkuk ini. Jadi dalam tubuh buahnya ini sudah terdapat spora-sporanya. Nah, setelah terbentuk ascosporanya tadi, tentunya setelah dia mengalami kematangan akan terbawa oleh angin dan jatuh di tempat yang sesuai untuk hidupnya. Lalu dia akan menjadi berkecambah, tumbuhlah dari dalamnya hifa-hifa yang baru membentuk miselia dan nantinya membentuk tubuh buahnya. Nah, secara aseksualnya bisa kita perhatikan pada gambar di sampingnya, yaitu hifanya tadi akan langsung membentuk conidiumnya atau kotak spora untuk spora seksualnya. Lalu dari conidium nanti akan keluar conidia atau spora aseksualnya tadi, kemudian akan bergerminasi, akan keluar nanti hifa dari spora tersebut, lalu membentuk hifa-hifa yang baru. Oke, yang ketiga adalah divisi Basidiomycota. Ciri-cirinya, hifanya bersekat dan mengandung inti haploid, mempunyai tubuh buah yang bentuknya seperti payung yang terdiri dari bagian batang dan tubuh. Nah, coba kita perhatikan pada gambar di samping. Di situ bisa kita lihat bagian ujungnya, lalu di bagian ujung terdapat yang namanya lamela. Lamela itu berupa lembaran dan pada lamela inilah nanti dibentuk alat reproduksi secara seksualnya, yaitu basidium. Dan basidium inilah nanti yang akan menghasilkan basidiosporanya. Kemudian tubuh buah disebut basidiokarp. Ada yang bersifat parasit dan juga saprofit. Ada juga yang bersimbiosis membentuk liken. Reproduksi secara seksual dan akan membentuk basidiospora dan secara aseksual dengan membentuk conidia. Untuk reproduksinya, coba mari kita perhatikan pada gambar di samping. Cara reproduksinya hampir sama, yaitu dengan cara plasmogami terlebih dahulu, di mana hifa yang positif dan hifa yang negatif akan melakukan penyatuan sitoplasmanya atau plasmogaminya. Lalu plasmogami itu nanti akan terbentuklah hifa yang dikaryotik. Maksud dari dikaryotik adalah memiliki 2 inti sel di setiap sekatnya. Lalu di situ nanti pada karyotik akan dibentuk badan buahnya. Lalu pada bagian bilah ya, pada bagian bilah atau bagian lamela, di situ nanti sudah terbentuk basidiumnya atau basidianya. Nah, di dalam basidium itu nanti juga terdapat 2 inti sel atau disebut dikaryotik. Nah, pada proses selanjutnya akan terjadi proses karyogami sehingga akan terbentuklah inti sel yang diploid atau akrosomnya sudah menyatu dari inti yang positif dan negatif tadi. Lalu akan mengalami meiosis sehingga terbentuklah basidiospora. Kemudian basidiospora inilah yang nantinya akan berkecambah lagi menjadi hifa-hifa yang baru.
untuk reproduksi secara aseksualnya bisa juga langsung membentuk konidium, dan dari konidium itulah nanti keluar konidiosporanya. Oke, yang terakhir ada divisi Deuteromycota yang sering dikenal sebagai fungi imperfektif atau jamur yang tak sebenarnya karena belum diketahui reproduksi secara seksualnya. Nah, di sini ciri-cirinya ada hifanya bersekat dan tubuhnya berukuran mikroskopis. Reproduksi secara aseksualnya dengan konidium dan seksualnya belum diketahui. Bersifat parasit dan ada yang hidup saprofit. Pada sampah, sifatnya ini merusak dan menyebabkan penyakit pada hewan-hewan ternak, manusia, dan juga pada beberapa tanaman budidaya. Contoh-contohnya seperti kutu air, ada juga penyakit kurap, panu, bisa juga seperti Alkenaria yang hidup pada tanaman kentang, Fusarium yang hidup pada tomat, dan Trichopiton yang bisa menyebabkan ketombe di kepala. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa reproduksi secara seksualnya belum diketahui. Tetapi nanti jika reproduksi seksualnya sudah diketahui, maka divisi ini akan berpindah ke divisi Basidiomycota atau Ascomycota. Contohnya yang sudah pernah berpindah adalah ke kelompok atau divisi lain itu seperti Monilia cytophila atau jamur oncom yang sekarang sudah berubah nama menjadi Neurospora. Oke, terima kasih. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai klasifikasi jamur. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Mohon saran dan masukannya. Karena di sini saya masih belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.